kali ini pagi hari jam setengah 7, saya di depan stasiun Lempuyangan akan melakukan perjalanan naik kereta api Sri Tanjung. Kereta api Sri Tanjung kelas ekonomi dengan harga 94.000 menjadi kereta api termurah dari Lempuyangan ke lintas Tapal Kuda wilayah Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Trip kali ini saya tidak sendirian, bareng teman-teman YouTuber lainnya. Penasaran siapa? Dan penasaran trip kali ini seseru apa? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, ini rangkaian kereta api Sri Tanjung telah tersedia di jalur 2 dan ternyata lokomotifnya double traksi ya. Yang depan adalah CC206 kinclong dan yang belakang adalah CC201. Nah lokomotif yang depan CC206 1338 tipe Indonesia Topo merupakan lokomotif uji beban dari Balai Asa Yogyakarta. Jadi setelah melakukan perawatan keseluruhan di Balai Asa Jogja, dilakukan uji beban di lintas Lempuyangan Purwosari Solo, dan bebannya yaitu satu lokomotif dan rangkaian kereta api Sri Tanjung. Wow. Jadi perjalanan kali ini ditarik 2 lokomotif dari Lempuyangan ke Purwosari untuk menguji lokomotif CC206 ini. Wow, sangat momen sekali ya. Oke, saya sudah berada di peron stasiun Lempuyangan dan jalur 1 ada kereta api Joglo Semarkerto berangkat dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Purwokerto, Tegal, dan Semarang. Dan jalur 2 tersedia rangkaian kereta api Sri Tanjung. Mari kita masuk. Oke, kali ini saya naik di ekonomi 1 nomor 19C. Jadi ekonomi 1 ini berada di posisi paling depan ya, pas di belakang lokomotif. Dan lokomotifnya sekarang double traksi. Wah. Nah teman-teman, ini dia kereta api Sri Tanjung yang saya naiki. Kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta api dengan rute dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Ketapang, Banyuwangi. Dengan kelas ekonomi, kereta api Sri Tanjung merupakan kereta api yang disubsidi oleh pemerintah. Untuk harganya dari Lempuyangan ke Jember maupun Lempuyangan ke Ketapang, Banyuwangi adalah 94.000. Kalau rute separuh tidak full trip harganya 88.000. Cukup murah dengan jarak sejauh itu. Mantep banget ini, cocok buat yang menghemat atau kaum backpackeran. Nah ini ekonomi 1 yang saya naiki bernomor K309302 tipe induk Ketapang, Banyuwangi, yang artinya kereta ekonomi buatan tahun 1993, nomor urut kedua milik Depo Ketapang. Bisa dilihat mulai dinas MD 23 November tahun 93. Dan di sebelah sini terdapat langsiran 2 eksekutif. Nah, yang spesial di stasiun Lempuyangan ini terdapat lokomotif merah, teman-teman. Lokomotif langsir Lempuyangan. Lokomotif ini mutasi dari Sumatera, Divre 3 Palembang. Nomornya CC2010402, nomor lamanya CC201-139R. Tipe induk Yogyakarta. Nah, mengapa lokomotif ini dinas langsir terus di stasiun Yogyakarta? Karena lokomotif ini kabarnya tidak sehat, teman-teman, karena terdapat komponen yang rusak dan perlu diganti dan masih menunggu suku cadang yang baru. Oleh karena itu, sambil menunggu suku cadang, lokomotif ini dinas langsir di stasiun Lempuyangan. Udah lama banget ini di Lempuyangan, mulai dari Desember 2022 tiba di Jawa, dinasannya cuma langsiran di Lempuyangan. Di jalur 2 masuk kereta api Progo dengan relasi dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lempuyangan.
Nah teman-teman, kereta api Progo ini masuk di stasiun Lempuyangan jam 7 lebih 6 menit. Nah ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman jika ingin murah dari Jakarta ke Banyuwangi menggunakan kereta api Progo over kereta api Sri Tanjung. Kereta api Progo ini harganya tidak terlalu mahal karena memang kelas ekonomi, dan langsung lanjut naik kereta api Sri Tanjung yang memang harganya murah karena disubsidi oleh pemerintah. Jadwalnya ini pas banget teman-teman. Progo datang di Lempuyangan jam 7 lebih 6 menit dan Sri Tanjung berangkat dari Lempuyangan 7 lebih 20 menit. Selisih 15 menit. Bisa ini buat oper-operan Jakarta Banyuwangi kelas ekonomi. Nah teman-teman, ini dia lokomotif dinas kereta api Sri Tanjung ditarik oleh 2 lokomotif. Lokomotif aslinya adalah CC201 teman-teman, bernomor CC2018320 tipe induk Purwokerto, yang artinya CC0158. Nah yang depan ini lokomotif uji beban dari Balai Asa Yogyakarta, uji coba atau tes beban dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Purwosari Solo saja. Nah itu di depan kinclong banget logonya. Rangkaian kereta api Progo dilansir. Nah ini dia rangkaian kereta api Progo, merupakan kereta kelas ekonomi namun tidak disubsidi teman-teman. Harganya sedikit lebih mahal tapi masih tergolong murah untuk di rute Jakarta Yogyakarta. Nah ini lokomotif kereta api Progo langsir mundur. Dan ini teman-teman, jajaran dengan lokomotif merah. Wah, momen banget. Pas merah putih di bulan Agustus. Nah teman-teman, ini dia pemberhentian atau peta rute kereta api Sri Tanjung. Perjalanan kali ini saya naik dari stasiun Lempuyangan, nantinya berhenti di stasiun Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalistail, Temuguru, Rogo Campi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Perjalanan kali ini saya turun di stasiun Jember, dan perjalanan kereta api Sri Tanjung yang dari Lempuyangan ke arah Ketapang ini banyak berhentinya teman-teman. Berbeda dengan Sri Tanjung yang dari Banyuwangi ke Lempuyangan. Kalau yang dari Lempuyangan ke Banyuwangi ini nantinya akan berhenti di stasiun Krian untuk silang sekaligus naik turun penumpang. Tapi di sini tidak tertulis ya. Dan nanti juga berhenti di stasiun Waru untuk silang dan berhenti di stasiun Grati untuk bersilang. Perjalanan kali ini lumayan panjang dan lumayan lama, banyak berhentinya. Kamu ruwet, gak mau. Ini dia pembuat. Telat lo. Iki telat semenit gara-gara awakmu lo. Kocamot, astagfirullah. Ngawur arek iki. Anak ini kilungguane. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 7:21 menit alias terlambat 1 menit. Ini terlambat gara-gara Boim teman-teman. Kacamata Boim jatuh ke bawah peron sehingga keretanya ditahan dulu nunggu kacamata Boim diambil oleh petugasnya. Oke, pada pukul 7:21 terlambat 1 menit kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Lempuyangan. Perjalanan dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Jember ditempuh dalam waktu 10 jam 20 menit. Oh, lumayan lama dengan kereta seperti ini. Kereta api Sri Tanjung menggunakan ekonomi dengan konfigurasi 32 hadap-hadapan, kapasitas 106 penumpang. Dan perjalanan kali ini juga banyak pemberhentiannya dan banyak silang susul juga. Penasaran? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, perjalanan kali ini saya bareng teman-teman, ada Boim,
Krisna dari Probolinggo, ada di jasa orang ini lagi. Capek banget, baru berangkat padahal. Dan ada Om Rinto di sini. Mantap ini. Ada 5 orang ada di kursi 3-3 seperti ini, ngumpul 10 jam. Dan untungnya masih dapat kursi yang barengan. Nah, iya. Ekonomi 1 pula. Belinya mepet. Beli map. Ya sih. Ya Udah itu sampai termasuk seminggu. mepet sih buat cerita aja. Kalau di jasa? Ya. Baru berangkat ya. Lanjutkan. 10 menit. Lalu 10 menit langsung. Aku belum update story di mana pun itu sudah ada yang kirim. Ya itu. Oke, pukul 7.44 kereta api Sri Tanjung tiba di pemberhentian pertama stasiun Klaten. Di sini bertemu atau papasan dengan kereta api Lodaya dengan rute dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir Bandung. Nah, stasiun Klaten bertemu dengan kereta api Lodaya. Perjalanan kali ini aku dikasih Mas Adi jasa ini kan di bom 2 pop mie ya, Makanan hasil di bom. hasil di bom Minimal yang ngebom saya sapi lah. lo udah bahaya. Udah ini dikasih diminta jantung lagi. Oke, makasih ya. Guyon kok, guyon. Guyon tapi lek Mantap. tenanan ya ora apa-apa. Oke, pukul 8.09 kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Purwosari dan langsung disambut kereta api Bangunkarta yang melintas langsung. Nah, di stasiun Purwosari ini juga terjadi langsir ya, karena di depan sana ada lokomotif uji beban. Nah, teman-teman, ini dia proses langsir pelepasan lokomotif yang uji beban dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Purwosari. Nah, ini lokomotifnya. Lokomotif dilepas dari rangkaian dan akan kembali pulang ke Yogyakarta dan masuk kembali ke Balai Asah Yogyakarta. Uji beban sudah selesai. Bebannya yang ini, lokomotif dan rangkaian Sri Tanjung. Nah, lokomotif sudah dilepas dan ini dia lokomotif dinas kereta api Sri Tanjung kali ini CC01 8320 Purwokerto. Dari Purwosari ke Ketapang Banyuwangi lokomotif menjadi single loko tanpa double traksi lagi seperti ini. Nah, teman-teman, jadi setelah lokomotif dilepas ini ternyata perlu uji coba rem ya. Baru saja terdengar pengumuman masinis dimohon untuk uji coba rem atau mungkin mengisi angin ya, yang selang-selang itu seperti ini. Jadi berhenti di stasiun Purwosari ini sedikit lama karena masih terjadi langsir dan uji coba rem, tes rem teman-teman. Nah, press rem, Rilis masinis rilis. masinis rilis. Yang pulang aja ya, bentar lagi ya.
Nah, lokomotifnya tes uji beban. ...847 berhenti stasiun Sragen. Dan di sebelah sana ada kereta konservasi, teman-teman. Nah, di sebelah sini ada rangkaian konservasi milik Dipo Solo. Terdiri dari kelas bisnis, 2 kelas bisnis, 1 kereta pembangkit kelas ekonomi, kelas bisnis lagi 2, dan bagasi ada 2. Sangat disayangkan ya. Semoga saja bisa hidup ini keretanya. Kereta ini konservasi karena pandemi COVID-19 dan sampai sekarang masih belum dihidupkan. Padahal banyak kereta api yang sudah jalan dan banyak kereta api yang sudah dihidupkan lagi setelah konservasi akibat pandemi. Tetapi yang di Sragen ini masih belum. Eman banget. Berangkat stasiun Sragen. Nah, ini rangkaian konservasi kelas bisnis. Tuh, tahun 85, teman-teman. Masih tergolong muda karena bukan tahun 60-an atau 70-an. Tahun 86. Eman banget gak digunain ya. Padahal kalau hidup bisa digunain kereta api Mutiara Timur misalnya, agar bisa jalan kembali. Dan ini kereta bagasi. Kalau ini dikonservasi juga tidak apa-apa ya, karena tidak guna lagi kayaknya. Oke teman-teman, jadi kecepatan kereta api Sri Tanjung ini maksimalnya hanya 90 km per jam. Dan ini bisa dilihat berjalan sekitar 85 sampai 87 km per jam. Termasuk pelan ya, karena ini kereta ekonomi teman-teman, remaknya D. Untuk fasilitas di dalam kereta ekonomi kereta api Sri Tanjung, di sini ada tatakan meja dan 2 colokan listrik untuk mengecas HP. Di sebelah sini ada gorden, apabila kepanasan bisa ditutup. Nah, di atas ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang. Lumayan luas, bisa menyimpan tas gede maupun koper. Di atas sudah dapat 6 buah AC split atau AC rumahan, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Untuk kursinya ini menggunakan kursi 32 hadapan-hadapan. Kursinya ini sempit teman-teman, adu dengkul, karena jarak antar kursinya ini mepet banget. Ini adu dengkul. Dan di depan saya ada orang stres tentang ngapain ini. Ya begitulah trip kali ini, tidak jelas semua. Lan, wong stres. Apa kayak stiker? Stiker. Stiker kalimatnya mantap Indo seluruh. Waduh. Rinto. Om Rinto ya? Iya, Om Rinto. Kenapa? Bom. Selamat aku suka ya. Makasih. Untung bukan 20 pom ya. Dibom lagi guys. Tadi 2 pop mie, sekarang 1 pop mie plus teh pucuk. Om Rinto. Bukan nuklir ya? Belum separuh perjalanan loh ini. Kantong muntah. Kamari. Sekarang jam 9.20. Pada pukul 09.28 kereta api Sri Tanjung berhenti stasiun Ngawi. Seperti ini, berhenti di jalur 4 untuk mendapatkan peron. Karena kalau di jalur 3, di jalur lurusnya, di sini tidak dapat peron yang ke arah stasiun, teman-teman. Yang duduknya Bumi Waluya.
Oke, pada pukul 9.59 tepat waktu kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Madiun. Nah, di stasiun Madiun ini terdapat rangkaian KTL Pertamina dan di sebelah sana ada depo lokomotif. Ada beberapa lokomotif di sana dan di sebelah sana, sebelah kanan kita terdapat PT Inka Madiun, teman-teman, tempat produksi kereta api satu-satunya di Asia Tenggara. Banyak kereta api di Indonesia yang diproduksi di sini seperti kereta stainless steel, kereta premium, kereta eksekutif yang diproduksi pada tahun 2008 sampai 2010 juga diproduksi di sini. Bahkan kelas ekonomi pun mulai dari tahun awal 2000-an sudah mulai diproduksi di sini, teman-teman. Nah, di stasiun Madiun ini berhenti kurang lebih 5 menit. Lumayan lama karena digunakan untuk pengisian air dalam toilet. Nah, seperti ini. Dan juga terjadi pertukaran kru, pertukaran masinis. Nah, itu. Asisten dan masinis yang dari Jogja telah turun digantikan oleh masinis dan asisten yang baru melanjutkan perjalanan kereta api Sri Tanjung ke arah Surabaya Kota. Sri Tanjung ini batas maksimalnya 90 saja karena trademarknya D, teman-teman. Sebagian besar atau dominannya kereta yang dibawa adalah D. Seperti itu, tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu ngebut. Jadi ya maklum ya, karena ini termasuk kereta kelas ekonomi subsidi. Oke, pada pukul 11.14 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono ini terdapat percabangan, teman-teman. Perpisahan antara jalur yang mengarah ke Kediri, Blitar, Malang, dan jalur yang mengarah ke Mojokerto, Jombang, dan Surabaya. Di stasiun Kertosono terdapat subdipo dan turntable untuk memutar lokomotif. Di sebelah sini ada MTT atau placer untuk merawat jalan rel seperti ini. Nah, di stasiun Kertosono terdapat pembangunan peron yang sebelumnya peron rendah, nantinya akan menjadi peron tinggi, teman-teman. Nah, ini sepertinya bakalan bagus nih stasiun Kertosono. Nah, teman-teman, selepas stasiun Kertosono, kita melintas di jembatan Sungai Berantas. Seperti ini jembatannya, lumayan besar ya. Dan sebentar lagi kita akan melintas di percabangan perpisahan jalur di dekat stasiun Kertosono. Nah, jalur yang belok ke arah kanan ini merupakan jalur yang mengarah ke stasiun Kediri, Blitar, dan Malang. Biasa dilewati kereta api Gajayana, Singasari, Brantas, kereta api Doho, dan lain sebagainya. 11.34 berhenti stasiun Jombang. Yang naik lumayan banyak ya. Ramai juga ini penumpang yang dari Jombang. Dan yang turun juga banyak, teman-teman. Wow.
langsung papasan silang dengan Doho. Oke, kereta api Doho masuk stasiun Mojokerto, dan di Mojokerto ini ramai banget yang naik, teman-teman. Poh, itu ramai pol. Dan sekarang kereta api Sri Tanjung pada pukul 11.59 tiba di stasiun Mojokerto, harusan berpapasan dan bersilang dengan kereta api Doho. Nah, stasiun Mojokerto merupakan stasiun perbatasan antara jalur double track dan jalur single track. Untuk Mojokerto ke arah barat merupakan jalur double track, dan nantinya stasiun Mojokerto ke arah timur itu masih single track. Untuk jalur double track masih dalam proses pembangunan. Jadi nih, dari Mojokerto ke Surabaya dan sampai ke Jember Ketapang ada momen persilangan, teman-teman, di perjalanan kereta api Sri Tanjung kali ini. Misal sebentar lagi yang paling dekat adalah di stasiun Krian. Kereta api Sri Tanjung nantinya akan berhenti stasiun Krian, stasiun kecil, untuk bersilang dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Wow, menarik kan? Perjalanan seru dimulai dari stasiun Mojokerto, teman-teman. Oke, pada pukul 12.24 terlambat 1 menit kereta api Sri Tanjung berhenti stasiun Krian. Stasiun ini tergolong stasiun kecil, teman-teman, hanya digunakan untuk naik turun kereta api lokal biasanya. Akan tetapi sekarang ada kereta api jarak jauh berhenti, dan kayaknya Sri Tanjung ini merupakan satu-satunya kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Krian. Nah, mengapa Sri Tanjung berhenti di sini? Karena kereta api Sri Tanjung di sini akan menunggu bersilang dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng Pasar Senen. Menunggu bersilang karena di lintas ini masih single track. Stasiun Krian seperti ini. Stasiun ini cukup bagus sekarang karena sudah diperbarui mengikuti proyek jalur double track. Sekarang stasiunnya lebih modern dan menggunakan peron panjang dan tinggi. Nah, kereta api Sri Tanjung ini merupakan satu-satunya kereta api jarak jauh yang berhenti di sini, dan Sri Tanjung yang berhenti pun cuma yang arah Banyuwangi. Untuk kereta api Sri Tanjung yang arah Lempuyangan itu tetap melintas langsung di stasiun Krian. Jadi cukup spesial ya perjalanan kereta api Sri Tanjung yang dari Lempuyangan ke arah Ketapang. Nah, teman-teman, ini dia kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas stasiun Krian. Wah, pembangkit kereta api Gaya Baru pakai stainless, beda sendiri. Sama kan diakui akreditasi sama ya, bangunannya semua sama.
ada juga percabangan lainnya. Di sebelah kanan sana adalah percabangan menuju Sidoarjo sampai dengan ke arah Bangil. Nanti kereta api Sri Tanjung setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota akan mengambil jalur percabangan ke kanan ini. Oke, pukul 12.50 terlambat 1 menit kereta api Sri Tanjung berhenti stasiun Wonokromo. Jadi di stasiun Wonokromo ini Sri Tanjung berhenti 2 kali. Yang pertama Sri Tanjung yang mengarah Surabaya Kota, dan yang kedua nanti saat sudah mengarah ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, berhenti di Wonokromo yang ini dikhususkan untuk penumpang yang turun, sedangkan untuk keberhentian kereta api Sri Tanjung yang nanti yang kedua khusus untuk penumpang yang naik. Oke, pukul 13.00 terlambat 2 menit kereta api Sri Tanjung berhenti stasiun Surabaya Gubeng. Sama seperti stasiun Wonokromo tadi, kereta api Sri Tanjung berhenti di Surabaya Gubeng ini 2 kali. Yang pertama arah Surabaya Kota dan yang kedua arah Ketapang. Untuk yang pertama ini dikhususkan untuk penumpang yang turun, dan yang kedua nanti dikhususkan untuk penumpang yang naik. Bisa teman-teman cek di Kayakses, kalau ingin naik kereta api Sri Tanjung dari Surabaya ke Ketapang, itu pasti diarahkannya saat kereta api Sri Tanjung yang pemberhentian kedua. Jadi tidak bisa naik Sri Tanjung saat pemberhentian pertama ini, teman-teman. Tunggu kereta api Sri Tanjung ke Surabaya Kota terlebih dahulu. Nah, jadi kereta api Sri Tanjung ini cukup unik karena putar lokomotifnya terjadi di stasiun Surabaya Kota. Masih lanjut ke arah utara nih, teman-teman. Jadi di Surabaya ini Sri Tanjung berhenti di 3 stasiun, yaitu Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota. Jadi kalau di total di kota Surabaya sendiri waktunya 1 jam, teman-teman. Dimulai dari Wonokromo sampai Wonokromo lagi di pemberhentian keduanya. Lama banget asli di Surabaya. Nah, ini banyak penumpang yang turun ya, teman-teman. Tidak ada sama sekali penumpang yang naik. Nah, kita sekarang sudah berangkat dari Surabaya Gubeng. Bisa teman-teman lihat kondisi di kereta sekarang sudah sedikit lebih sepi karena penumpang semuanya pada turun, teman-teman. Tidak ada yang naik. Imbas dari berhenti 2 kali. Yang pertama khusus turun dan yang kedua khusus naik. Dan ini karena dari tadi cuma penumpang yang turun, tidak ada yang naik, makanya sepi.
Nah, kita telah tiba di stasiun Surabaya Kota 13.12, terlambat 1 menit. Unik ya, seperti masuk ke dalam mall, dan di depan ini loh, buntu. Sepertinya penumpang Sri Tanjung bisa keluar ya. Nah, kereta api Sri Tanjung berhenti di sini untuk putar lokomotif, teman-teman. Pindah posisi lokomotif yang sebelumnya ada di ujung sini, di sebelah ekonomi 1. Nantinya dipindah ke sebelah kereta bagasi untuk melanjutkan perjalanan mengarah ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Ini banyak banget penumpang Sri Tanjung yang turun. Kayaknya ini turun untuk istirahat deh. Nggak mungkin semuanya turun di sini. Tapi tidak tahu sih. Dan ini lokomotif kereta api Sri Tanjung dilangsir mundur. Uniknya, kereta api Sri Tanjung ini setelah datang menurunkan penumpang, dilangsir mundur, teman-teman. Mengapa begitu? Nanti saya jelasin deh. Nah, ini lokomotif serangkaian-rangkaiannya, lokomotif dan rangkaian dilangsir mundur. Melewati jalur ini. Nah, mengapa seluruh rangkaian kereta api Sri Tanjung harus dilangsir mundur terlebih dahulu? Karena di stasiun Surabaya Kota ini kan depannya buntu ya, jalur baduk. Nah, agar lokomotif ini bisa dilangsir, sedangkan wesel untuk pindah jalur ada di sini, maka seluruh rangkaian Sri Tanjung dibawa mundur, seluruhnya termasuk kereta penumpang, sepenumpang-penumpangnya dibawa mundur, agar lokomotif bisa maju ke sini dan pindah jalur ke jalur sebelahnya. Seperti itu. Kereta api Sri Tanjung merupakan kereta api jarak jauh satu-satunya deh yang melayani naik turun penumpang di stasiun Surabaya Kota. Dan ini lokomotif sudah dilepas dari rangkaian dan maju, persiapan untuk pindah jalur. Nah, mentok berhentinya di sana. Sudah pas. Dan kini lokomotif sudah bisa belok pindah jalur ke arah sana. Oke, lokomotif mundur. Nah, lokomotif sudah berjalan ke arah timur. Lokomotif ini mengarah ke sana untuk pindah posisi. Dan nantinya akan digandengkan ke rangkaian Sri Tanjung lagi, tapi di sisi sebelahnya kereta bagasi, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi setelah stasiun Surabaya Kota ke arah Jember, Banyuwangi, kereta saya ekonomi 1 yang sebelumnya ada di paling depan, nantinya berada di posisi paling belakang, teman-teman. Nah, seperti ini ujung jalur di stasiun Surabaya Kota yang merupakan stasiun terminus yang bentuknya seperti di stasiun Jakarta Kota, teman-teman, seperti ini. Nah, stasiun Surabaya Kota ini cukup unik karena letaknya berada di dalam mall atau di bawah mall. Ini stasiun Surabaya Kota tepatnya berada di bawah Mall Indo Plaza. Unik banget bukan? Mengapa stasiun Surabaya Kota ini berada di Mall Indo Plaza? Karena stasiun aslinya yang ada di sebelah sana itu sekarang tidak digunakan karena kabarnya stasiun tersebut menjadi cagar budaya, teman-teman. Ya, kalau stasiun yang aslinya dapat digunakan mungkin dapat lebih teratur ya, lebih rapi stasiun Surabaya Kota ketimbang masuk di dalam mall seperti ini. Nah, teman-teman, ini saya coba keluar untuk beli jajan ataupun minuman bareng Boim. Ayo.
berangkat 13.35. 13.35 ya kurang 12 menit. Bisa dapat untuk jajan, beli minuman, nasi ataupun snack-snack. Ada banyak nih. Apa enak ya? Minuman. Iya, aku kekurangan ngombean nih. Sing gede ae sekalian ya. Ya. Endi? Iki ta? Ya ini saya mau sekalian mau Oke. beli minuman. Beli minuman sekalian yang besar. Oke. Iki ta siji. Ya, iya apa? Kok mana ya? Bos ya, siji ae ta. Jajan-jajan mangan. Terus aku tak nambah wisan apa ya? Teh kotak ae aku. Bisa men godom ya ta? Gowo. Kok tak jualin kan. Udah beli amunisi, ternyata tidak perlu boarding ulang ya karena ini termasuk berada di dalam stasiun. Wah, enak juga berarti. Bisa ditinggal jajan. Nah teman-teman, sepertinya ini lokomotif sudah gandeng ke rangkaian Sri Tanjung. Bisa teman-teman lihat. Dan ini rangkaian Sri Tanjung dilansir mundur kembali setelah proses langsir selesai. Dadah. Loh. Bahaya tak? Jadi ini dilangsir ya teman-teman, bukan ditinggal ya. Ini langsir mundur. Lokomotifnya ada di sana. Dan kita ekonomi 1 jadi ada di depan. Oke, langsir sudah selesai. Sudah berhenti lagi. Oke, langsiran udah beres semua, tinggal berangkat aja nih. Ketapang Banyuwangi, kami informasikan kembali, hati-hati jangan sampai salah naik kereta. Yang anda naik di saat ini adalah kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Atas keberadaannya kami ucapkan terima kasih. Surabaya Gubeng Station. For those of you who will end your trip at Surabaya Gubeng Station, please prepare yourself. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di stasiun Surabaya Gubeng untuk kedua kalinya. Di pemberhentian kedua ini khusus untuk penumpang yang naik, bisa teman-teman lihat, banyak banget yang naik. Dan berhenti di sini kurang lebih 4 menit, akan diberangkatkan jam 13.47 teman-teman. Dan ini penumpang yang naik banyak banget. Pada pukul 13.47 menit, kereta api Sri Tanjung dengan nomor kereta 242 tujuan akhir stasiun Ketapang persiapan diberangkatkan dari jalur 6. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung baru saja berangkat dari stasiun Wonokromo. Kereta api ini sekarang belok ke kiri mengarah ke stasiun Bangil, Probolinggo, Jember, dan Ketapang Banyuwangi. Nah, perjalanan dari Wonokromo ke arah Jember Ketapang ini nantinya bakalan menarik karena akan banyak persilangan teman-teman, berhenti di stasiun kecil. Salah satunya sebentar lagi kita akan berhenti di stasiun Waru untuk silang dengan kereta api Jayabaya. Dan nanti di stasiun Grati kita berhenti lagi untuk bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Wah, menarik kan? Banyak persilangannya. Maju. Ya. Iya. Udah dapat bareng. Oke, pukul 14.05 kereta api Sri Tanjung berhenti stasiun Waru, stasiun kecil teman. Berhenti di sini untuk bersilang dengan kereta api Jayabaya relasi Malang Pasar Senen.
dan sekaligus dimanfaatkan untuk naik turun penumpang. Jadi cukup spesial ya. Penumpang Sri Tanjung bisa naik dari stasiun Waru. Tapi khusus yang dari arah Lempuyangan ke Ketapang ya. Kalau yang dari Ketapang ke Lempuyangan itu melintas langsung. Stasiun Waru. Stasiun ini cukup strategis menurut saya karena berada di dekat terminal Purabaya atau terminal bus Bungurase. Tinggal jalan kaki saja ke jembatan penyeberangan di sana dan turun langsung di depan terminal, teman-teman. Saya sudah sering oper dari bus ke kereta maupun kereta ke bus. Dan ini kereta api Jayabaya persiapan melintas stasiun Waru. Kita di bom nih. Dua buat sampean, satu buat kita. Kita semua dapat satu-satu. Ini katanya malah aslinya kita dipesani 20 ya. 20 dan ini dibagi-bagi. Dan sisanya dibagiin buat kru semua. Makasih ya Mas ya. Oh, Irja ya. Terima kasih Mas Irja. Tolong ya Mas Katanya Irja. minta Kalau mau sisa. ngirim nih jangan pop mie, ayam geprek, nasi Iya. goreng 20 enggak apa-apa. Kita bagi-bagi satu kereta. Mantap. Mukbang pop mie. Tapi lain kali 50 dong biar dia bingung. Dia bagiin ke satu kabin. Kalian 106. 106 seluruh ya, satu kereta ya. Pukul 14.53 kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Bangil. Di stasiun Bangil ini ada percabangan, teman-teman. Untuk yang belok ke kanan itu ke arah Malang, dan untuk lurus atau ke arah kiri itu ke arah Daup 9, ke arah Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Kereta api Sri Tanjung nantinya akan lurus mengarah ke Probolinggo. Pukul 15.13 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Pasuruan. Tiba di wilayah Daup 9 ya. Dan di stasiun Pasuruan kita bersilang atau bertemu dengan kereta api komuter Pasuruan relasi Pasuruan Surabaya Kota. Nih di jalur 3 ya, tanpa peron, cuma mengandalkan 2 tangga. Virtuoso. Oke, pada pukul 15.29 kereta api Sri Tanjung berhenti stasiun Grati. Stasiun Grati merupakan stasiun kecil ya, hanya memiliki 2 jalur, dan di sini Sri Tanjung berhenti untuk tunggu silang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Cilacap. Kereta api Wijaya Kusuma persiapan melintas stasiun Grati dengan kecepatan 90 km per jam. Merupakan kecepatan tertinggi di lintas Daup 9, teman-teman. Dan kelihatan pakai logo stiker Hype Trip. Wow. Dan ini lokomotifnya Hype Trip. Betah banget ini lokomotifnya di sini. Sapa?
Oke, pada pukul 15.54 kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Probolinggo, kota saya. Sebenarnya saya bisa pulang sekarang sih ya, tinggal keluar stasiun pulang ke rumah. Tapi perjalanan saya kali ini masih lanjut ke stasiun Jember. Perjalanan ke Jember kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian dari Jember ke Probolinggo nantinya saya naik Probowangi, teman-teman. Dan Probowangi tersebut sampai di Probolinggo jam setengah 9 malam. Jadi ada pilihan nih sebenarnya. Sekarang bisa turun pulang ke rumah jam 4 atau lanjut ke Jember dan tiba di Probolinggo lagi jam setengah 9 malam. Stasiun Probolinggo banyak penumpang yang turun, terutama banyak bule, teman-teman. Nah ini banyak bule yang turun, banyak juga yang naik sih. Nah ini bule-bule yang naik. Memang di Probolinggo ini terdapat tempat wisata yang cukup terkenal, yaitu Gunung Bromo, teman-teman. Jadi untuk menjangkau Gunung Bromo ada 2 stasiun yang paling dekat, yaitu stasiun Probolinggo dan stasiun Malang. Dan kebanyakan memang kalau tidak turun di Malang, di Probolinggo, teman-teman. Makanya bule-bule ini dari luar negeri biasanya naik kereta api turun Probolinggo, naik kereta api Sri Tanjung, Logawa, maupun kereta api Ranggajati Wijaya Kusuma. Seperti ini. Nah ini stasiun Probolinggo, stasiun kebanggaan saya. Seperti ini. Karena berhentinya lama, sekitar 10 menit, mari kita ke depan ya untuk melihat lokomotifnya. Nah lokomotif sekarang posisinya LH, teman-teman, Lunghut. Nah ini dia lokomotif kereta api Sri Tanjung kali ini. Tadi dari Lempuyangan ke Surabaya SH ujung pendek, dan dari Surabaya ke Ketapang menjadi LH ujung panjang. Tidak kena tilang, berbeda dengan di Daup 7 Kertosono. Tepat pada waktunya, segera diberangkatkan kembali dari jalur 2. Oke, pada pukul 17.00 awal 4 menit kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Tanggul.
Oke teman-teman, sekarang pada pukul 17.28 kereta api Sri Tanjung berangkat dari stasiun Rambi Puji. Sebentar lagi saya tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Jember. Nah, untuk kesimpulan pada perjalanan kali ini, saya naik kereta api Sri Tanjung dengan harga 94.000 sejauh 605 km dari Jogja ke Banyuwangi. Yang itu 94.000 teman-teman. Ini anggapannya worth it sih dengan harga semurah itu. Tapi ada harga, ada rupa ya. Di sini kereta api Sri Tanjung memakai kursi hadap-hadapan dan adu dengkul, dan jarak antar kursinya loh mepet banget. Untungnya sih trip kali ini bareng teman-teman jadi terasa lebih seru. Nah, perjalanan kereta api Sri Tanjung kali ini juga banyak momen uniknya, seperti momen persilangan dan momen proses langsir di Surabaya Kota. Untuk rangkaian kereta api Sri Tanjung, terutama di ekonomi 1 yang saya naiki, untuk guncangannya mantep, halus, tidak terlalu gemelodak. Untuk peredam suaranya juga bagus. Suara dari luar dapat diredam dengan baik, teman-teman. Wah, mantap sekali. Untuk AC-nya dingin, tidak terlalu kepanasan dan tidak terlalu kedinginan. Mantep banget. Pas gitu loh suhunya. Oke, sebentar lagi kita tiba di stasiun Jember. Mari kita siap-siap terlebih dahulu. Perjalanan sekitar 8 jam setengah. Itu benar-benar tersiksa banget. AC-nya perjalanan panas, tapi dengan harga Tanjung yang bisa dibilang 11.39. Ini awal 1 menit dari perjalanan yang seharusnya. Oke teman-teman, pada pukul 17.39 awal 1 menit kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Jember. Dan penumpang yang turun di sini banyak banget ya. Sepertinya dominan turun di Jember teman-teman. Untuk yang lanjut sampai Banyuwangi kayaknya tidak terlalu banyak. Dan menurutku kalau dihitung-hitung Sri Tanjung ini worth it banget. Jogja Banyuwangi 94.000. Dikala di rute yang sama ada kereta api Wijaya Kusuma dengan kelas premium dan eksekutif, itu harganya 300 ribuan teman-teman di kelas premiumnya. Akan tetapi ini Sri Tanjung cuma 94.000 saja. Wah, murah banget. Bisa menjadi pilihan apabila teman-teman pengen murah atau backpackeran menuju ke arah Banyuwangi. Kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Jember melanjutkan perjalanan ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung sudah berangkat dari stasiun Jember. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang bareng. Thank you. Ada Adijasa, Krisna, Mas Omrinto, dan Boim. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton trip Sri Tanjung mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di trip selanjutnya.